Nitrogen adalah unsur penting penunjang kehidupan. Nitrogen dapat ditemukan dalam unsur penyusun DNA dan RNA pada makhluk hidup. Dengan ini dapat dikatakan nitrogen berfungsi sebagai sumber energi metabolisme sel dalam bentuk ATP atau adenosina trifosfat. Bagaimana manusia mencukupi kebutuhan nitrogennya? Kebutuhan nitrogen didapati oleh manusia dari sumber makanannya. Kalian tahu tidak? Terdapat banyak sekali nitrogen di dalam alam dalam bentuk gas. Nitrogen sendiri menjadi gas penyusun atmosfer bumi paling banyak sebesar 78,17%. Disusul dengan oksigen sebesar 20,97%, lalu argon 0,9%, dan yang terakhir ialah karbon dioksida sebesar 0,03%. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian bahwa reaksi nitrogen yang ada di udara dibantu oleh petir dan mikroorganisme. Petir memiliki energi besar untuk memecah nitrogen sehingga dapat bersenyawa dengan oksigen membentuk unsur hara yang dapat menyuburkan tanaman. Gas nitrogen tidak masuk langsung ke dalam makhluk hidup. Gas nitrogen harus melalui proses mengikat dengan bakteri. Hal ini disebut dengan fiksasi nitrogen. Tanaman polong atau Leguminusae akarnya dihidupi oleh bakteri pengikat nitrogen yang bernama bakteri Rhizobium. Pengikatan digunakan sebagai metabolisme tumbuhan, lalu akan digunakan sebagai proses asimilasi. Jika makhluk hidup mati, mereka akan membusuk dibantu oleh dekompresor. Pembusukan dapat terjadi secara aerob anaerob. Hasil dari proses dekomposisi terbentuk amonium, yaitu ion sempurna. Hal ini disebut proses amonifikasi. Proses amonium menuju nitrit dibantu oleh bakteri yang bernama Nitrosomonas dan Nitrisococcus yang kemudian akan menjadi nitrit. Hal ini disebut proses nitritasi. Proses nitrit menuju nitrat dibantu oleh bakteri Nitrobacter yang kemudian akan menjadi nitrat. Hal ini disebut dengan proses nitratasi. Dari nitrat terbentuk dua proses. Yang pertama, asimilasi, yaitu proses metabolisme tumbuhan. Selanjutnya, proses denitrifikasi, di mana nitrat digunakan bakteri untuk mengembalikan udara menjadi bentuk gas seperti pada awalnya. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota akan mempresentasikan tahapan siklus sulfur yang ada di muka bumi ini. Selamat menyaksikan ya. Pernahkah kalian mendengar sulfur atau belerang? Keduanya merujuk pada hal yang serupa loh. Bahkan, terdapat sekitar 140 gram unsur sulfur dalam tubuh manusia. Jika kalian pernah mengunjungi pemandian air panas, mungkin kalian mencium aroma aneh yang khas. Nah, bau itu berasal dari belerang atau biasa kita kenal dengan sulfur. Senyawa ini juga yang memberi aroma tajam pada bawang putih, telur yang sudah busuk, dan urin manusia. Jadi, apa sih itu sulfur? Sulfur merupakan unsur kimia non-logam yang diidentifikasi dengan lambang S atau biasa disebut dengan belerang. Wujud alaminya itu berupa padatan yang rapuh, tidak berbau, tidak berasa, dan juga berwarna kuning pucat. Apa sih yang dimaksud dengan siklus sulfur? Siklus sulfur adalah salah satu dari berbagai siklus unsur dalam biogeokimia. Proses ini secara singkat mengubah hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, kemudian menjadi sulfat, dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida. Tahapan siklus sulfur. Senyawa sulfur di atmosfer sebagian besar berasal dari erupsi gunung berapi. Senyawa tersebut berinteraksi dengan udara menjadi sulfat atau SO2. Senyawa tersebut juga dihasilkan oleh asap pabrik industri yang bereaksi di udara kemudian jatuh ke permukaan bumi yang dikenal oleh hujan asam. Ternyata asap kendaraan bermotor juga menjadi salah satu faktor utama terjadinya hujan asam. Kemudian hujan asam tersebut atau biasa disebut dengan H2SO4 akan diserap oleh makhluk hidup berupa tumbuhan dan hewan yang kemudian akan diubah bentuknya menjadi organik. Bentuk organik ini selanjutnya dikonsumsi oleh hewan melalui makanan yang mereka makan. Dengan demikian, belerang atau sulfur bergerak dalam rantai makanan.
Jika hewan mati, sebagian belerang dilepaskan melalui dekomposisi, sementara sebagian akan masuk ke dalam jaringan mikroba. Nah, mereka diuraikan oleh bakteri dan menghasilkan belerang kembali. Belerang tersebut akan dimanfaatkan oleh gunung berapi yang nantinya akan menghasilkan sulfur kembali. Fosil pada hewan mati nantinya akan dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan. Asap dari kendaraan maupun gunung berapi nantinya akan menghasilkan kembali hujan asam. Nah, proses ini tidak akan pernah berhenti selama tumbuhan, hewan, dan manusia masih ada di bumi ini. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan apa sih fosfor itu dan bagaimana sih siklus pembentukan fosfor. Yuk kita kenali guys. Tapi kita kenalan dulu ya sama kelompok 4 ada siapa aja sih? Yang pertama ada Iqnaus Salma Baroroh, ada Keisha Wilfer, ada Diana Rahayu, ada Mutiara Tri Kurniasari, dan ada Sofi Ratu. Kalian udah pada tahu belum aku itu apa? Yuk kenalan dulu sama aku. Aku adalah fosfor. Aku merupakan salah satu bagian dari siklus biogeokimia. Fosfor adalah unsur esensial dalam pembentukan DNA, RNA, dan ATP. Nah, siklus fosfor yaitu daur atau siklus yang melibatkan fosfor dalam hal input atau sumber fosfor proses yang terjadi terhadap fosfor hingga kembali menghasilkan fosfor lagi. Ayo kita pahami siklus pembentukan aku bagaimana sih? Kisahku berawal dari batuan sedimen oleh air hujan yang mengandung aku dan mengalami pelapukan sehingga aku akan larut dan masuk ke dalam air hujan dan tanah. Kemudian aku akan diserap oleh tumbuhan dan berpindah ke tumbuhan tersebut. Lalu tumbuhan tersebut akan dikonsumsi oleh makhluk hidup yakni hewan dan juga manusia. Hewan yang memakan tumbuhan tersebut juga nantinya akan dimakan oleh manusia. Ketika tumbuhan, hewan, dan manusia mati, maka aku akan mengalami dekomposisi atau pembusukan oleh batuan dekomposer menjadi detritus dan kembali lagi. Nantinya aku akan ikut terbawa air yang mengalir dan akan berakhir di lautan. Kemudian aku menumpuk dan menjadi batuan lagi. Ketika permukaan air laut menurun atau dasar laut mengalami kenaikan, batuan yang mengandung aku akan menjadi bagian dari ekosistem darat. Proses ini memerlukan waktu ribuan tahun sebelum siklus terulang kembali. Siklusku merupakan satu-satunya siklus biogeokimia yang tidak melewati atmosfer. Jadi itulah kisah mengenai siklusku yaitu siklus fosfor. Semoga kisahku bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Farlada Putra Santono. Saya akan menjelaskan tentang siklus air di dalam video ini. Yuk kita simak video berikut. Proses yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan, yang dimana terjadi perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau maupun lautan akan menguap dan berubah bentuk menjadi gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Nah, kondensasi itu adalah proses di mana berubahnya uap air yang tadinya diserap oleh evaporasi di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu rendah atau yang biasa kita kenal sebagai awan. Nah, nantinya itu ketika awan tersebut sudah mencapai batas maksimal dalam menahan kondensasi, akan terjadi respirasi atau kita kenal sebagai hujan. Nah, respirasi sendiri terjadi karena adanya tarikan gravitasi bumi atau gaya gravitasi dan massa berat benda. Nah, yang mengakibatkan air jatuh ke tanah dalam bentuk tetesan air yang kita kenal sebagai hujan, atau di belahan bumi yang lain bisa dikenal juga sebagai salju. Setelah air hujan turun, kemudian air hujan tersebut mengalir lagi ke sungai atau laut menjadi dua jalur, yaitu infiltrasi dan runoff. Infiltrasi ini di mana air hujan meresap ke
ke dalam tanah. Nah, kemudian proses yang kelima yaitu runoff atau limpasan. Runoff adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran permukaan air yang terjadi setelah hujan atau proses lepasnya air dari area tertentu. Nah, area itu seperti air yang mengalir ke hulu melalui sungai, melalui danau atau telaga, rawa, hilir sungai, dan muara, dan berakhir di lautan. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi runoff? Yang pertama yaitu curah hujan. Semakin tinggi curah hujan, semakin besar kemungkinan terjadinya runoff. Kemudian topografi. Daerah dengan kemiringan tinggi cenderung memiliki runoff yang lebih cepat dan besar dibandingkan dengan daerah datar. Kemudian permeabilitas tanah. Tanah yang tidak dapat menyerap air dengan baik akan cenderung mengalami runoff yang lebih tinggi. Kemudian tutup vegetasi, yaitu daerah yang ditutupi oleh vegetasi yang rapat akan membantu menyerap air hujan dan mengurangi resiko terjadinya runoff. Kemudian yang terakhir yaitu struktur tanah. Jenis tanah dan struktur fisiknya juga dapat mempengaruhi kemampuan penyerapan air dan tingkat runoff. Nah, kemudian proses yang terakhir yaitu transpirasi atau juga bisa disebut sebagai penguapan. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan dan hewan. Dan prosesnya sama dengan tahap evaporasi, yaitu molekul cair pada tubuh tumbuhan dan hewan akan berubah menjadi uap ataupun molekul gas. Halo teman-teman semua. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi dari siklus karbon dan oksigen. Bagaimana sih siklus tersebut terjadi? Yuk simak bersama. Siklus karbon dan siklus oksigen merupakan suatu siklus yang terjadi secara alami dan penting bagi kehidupan di bumi. Karbon dan oksigen merupakan gas yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Kedua siklus tersebut, dalam prosesnya melibatkan berbagai sumber seperti air, organisme, tanah, dan atmosfer. Siklus karbon dapat bermula dari aktivitas gunung berapi, industri, serta dari unsur karbon di udara dalam bentuk karbon dioksida, kemudian karbon dioksida tersebut diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Dalam proses fotosintesis sinar matahari mengalami perubahan energi kimia yang membantu mengubah air, karbon dioksida, dan mineral menjadi oksigen dan senyawa organik. Siklus karbon tidak hanya terjadi pada jaringan kehidupan di daratan, tetapi juga terjadi di perairan. Di laut, fotosintesis terjadi di area yang tertembus sinar matahari. Sebagian besar karbon ditemukan pada kerang dan binatang berkulit keras lainnya dalam bentuk kalsium karbonat. Makhluk hidup yang mati akan berubah menjadi fosil, kemudian fosil tersebut akan digunakan sebagai sumber energi dan bahan bakar utama dalam kegiatan industri. Manfaat daur karbon dan oksigen adalah untuk menyediakan dan menyeimbangkan komposisi karbon dan oksigen di udara. Karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis yang menghasilkan zat amilum dan oksigen yang berguna bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Siklus karbon dan oksigen menjaga keseimbangan konsentrasi karbon dan oksigen pada atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Jumlah yang berlebihan pada salah satu komponen dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada keseluruhan siklus dan kondisi bumi. Model siklus karbon dapat digabungkan ke dalam model iklim global, sehingga reaksi interaktif dari lautan dan biosfer terhadap nilai CO2 pada masa depan dapat dimodelkan. Ada ketidakpastian yang besar dalam model ini, baik dalam submodel fisika maupun biokimia, khususnya pada submodel terakhir. Hanya segitu saja yang bisa disampaikan. Semoga teman-teman semua sedikit mengerti mengenai siklus karbon ini. Pesan yang bisa disampaikan dari sini yaitu teman-teman semua harus bisa menjaga kesehatan lingkungan, jangan sampai menjadi orang yang merusak lingkungan. Cukup sekian video ini, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.